Harimau tidur jangan diusik. Ular berbisa namanya kobra. Saatnya kita bincang santai dan asik. Kapan lagi kalau tidak di podcast Jebra. Halo sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada, kembali lagi di episode terbaru dari podcast Jebra. Dan saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Ibu Kasih BPKB Ditlantas Polda Kalimantan Tengah dengan AKP Wilda. Apa kabar Ibu? Sehat? Baik, luar biasa sehat. Mantap. Terima kasih. Hari ini kayaknya cerah banget Bu. Lumayan. Berarti lagi fresh-freshnya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih Ibu di sela-sela kegiatannya bisa hadir di podcast Jebra. Dan kali ini kita mau bincang-bincang santai aja sama Ibu nih tentang seputaran BPKB. Jadi netizen ini banyak bertanya Bu, di mana sih untuk kepengurusan BPKB di Kalimantan Tengah? Mungkin Ibu bisa menjawab? Oke. Tapi sebelumnya saya juga punya pantun nih buat Pak Agus. Pantun? Wah, punya pantun ya sahabat lalu lintas. Apa Bu? Coba silahkan Bu ke sahabat netizen di rumah. Bolo-bolo makan ikan bakar. Cakep. Halo, apa kabar? Asik, kabar baik semuanya, luar biasa. Ternyata Ibu nih selain visioner juga humoris. Gimana Bu? Lanjut Bu. Untuk alamat ya? Iya, karena masih banyak yang bingung nih, di mana Pak, katanya seperti itu. Apalagi yang di luar Palangkaraya tuh. Jadi untuk kantor BPKB Ditlantas Polda Kalteng terletak di Jalan Mahir Mahar, lingkar luar kilometer 10. Oh, Palangkaraya di lingkar luar kilometer 10 Bu ya. Betul. Berarti itu tepat di samping Polsek Jekan Raya Bu ya. Iya, tepat sekali. Jadi kalau misalnya masyarakat tuh langsung aja ke sana. Jadi bukan di Direktorat Lalu Lintas ya. Memang dulu sempat gabung kita. Betul. Karena sekarang sudah ada gedung baru yang lebih bagus, kokoh dan nyaman. Jadi semua pelayanan untuk BPKB khususnya dialihkan ke Jalan Mahir Mahar, Pal 10, Kota Palangkaraya gitu Bu ya. Dan di sana Bu, untuk BPKB sendiri pelayanannya apa aja sih Bu yang kita berikan kepada masyarakat? Ya, jadi untuk di kantor BPKB, di si BPKB untuk pelayanannya ada penerbitan BPKB kendaraan baru, kemudian ada pengurusan untuk rubah identitas pemilik, rubah identitas kendaraan, dan terkait dengan pengurusan administrasi BPKB lainnya. Oh begitu, jadi intinya untuk pelayanan di sana ada beragam ya Bu ya. Iya. Dan untuk masyarakat Bu kalau sudah berkasnya sudah lengkap, tinggal datang sana aja langsung dilayani Bu ya. Iya betul, sesuai dengan pemohon apa yang mau diurus terkait BPKB. Mungkin Ibu bisa ngasih sedikit alurnya Bu kalau misalnya masyarakat ke sana tuh apa nih yang duluan dilayanin nih? Yang pertama yang pasti kita siapkan dokumen dan berkas-berkas yang kita mau urus ini apa. Di sana juga sudah tertera di kantor BPKB terkait dengan persyaratan apa saja jika mau mengurus penerbitan kendaraan baru, terkait syarat dan ketentuannya juga sudah ada semuanya. Artinya sudah lengkap ya. Dan di sini juga saya menyampaikan kepada sahabat lalu lintas bahwasanya untuk prasyarat baik itu pengurusan BPKB, SIM dan STNK itu juga ada di media sosialnya Ditlantas Polda Kalimantan Tengah. Jadi di feed story-nya itu kita cantumkan. Oh iya, sudah lengkap. Semuanya sudah betul. Ada di sosial media. Jadi rekan-rekan sahabat lalu lintas bisa berkunjung dan follow media sosial yang dimiliki oleh Ditlantas Polda Kalimantan Tengah. Iya. Nah terus Bu, di sana nih untuk BPKB sendiri ada nggak inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat yang kekinian gitu loh? Iya, jadi karena kita sekarang ada di era digitalisasi, semuanya serba online dan by system. Di tahun 2024, Korlantas Polri mencanangkan tentang cek fisik digital dan itu sudah terlaksana di tahun 2025 untuk seluruh Polda jajaran. Jadi untuk cek fisik digital namanya upgrade, jadi lebih memudahkan dan lebih mempersingkat waktu dalam pelaksanaan cek fisik digital karena
dilengkapi dengan kamera borescope. Jadi yang dulunya cek fisik manual menggunakan gesek, sekarang hanya menggunakan kamera borescope untuk mengambil foto nomor rangka dan nomor mesin. Jadi lebih mempersingkat waktu, mempermudah dan lebih akurat datanya. Oh gitu, jadi beda ya. Kalau saya kan kemarin itu ada sempat ngurus ke Samsat kan, jadi itu digesek. Kalau sekarang tuh tinggal dipoto dengan kamera khusus gitu Iya ya. betul, karena sekarang sudah semuanya serba digital, serba by system, Iya. dan sudah lebih upgrade ya pelayanan publiknya. Jadi semuanya untuk mempermudah pelayanan publik. Luar biasa. Artinya masyarakat dipermudah dengan kemajuan zaman berupa teknologi ya Bu ya. Iya betul. Oke, ada lagi? Kemudian untuk di BPKB ada EBPKB. Ya BPKB. Jadi elektronik BPKB itu juga dicanangkan oleh Korlantas Polri dan sudah dari bulan Maret 2025 juga sudah dilaksanakan oleh Polda Jajaran. Jadi itu BPKB dilengkapi dengan chip RFID, Radio Frequency Identification. Jadi itu lebih melindungi data-data, jadi lebih aman, tingkat keamanannya lebih tinggi. Yang sebelumnya sudah aman, ini lebih aman lagi. Jadi namanya bentuk upgrade pasti jauh lebih baik. Oh gitu, luar biasa. EBPKB ya Bu ya? Iya. Ntar dulu, EBPKB kalau saya tahu kan e-book misalnya buku elektrik kan, berarti kita membaca tinggal handphone aja Iya. kan. Kalau ini fisiknya ada nggak? Atau Ada. Ada. Jadi sama seperti BPKB sebelumnya, hanya ini ukurannya lebih kecil. Jadi dia sama seperti paspor. Oh, Jadi lebih modern dan yang pastinya lebih terjamin keamanannya. Ibu bawa? Oh, kebetulan saya bawa. Nah, di sini tunjukkan nih buat sahabat lalu lintas nih. Oh, beneran seperti paspor Bu ya? Iya, jadi Bisa pegang nggak Bu? bukunya boleh, silakan. Oh, beneran seperti paspor nih kawan-kawan nih. Kayak buku nikah bagi kalian yang sudah nikah ya. Yang belum ya sabar. Nih luar biasa. Bisa dijelaskan Bu? Nih. Iya, jadi BPKB ini terhitung bulan Maret 2025 diluncurkan oleh Korlantas Polri dan kemudian sudah dilaksanakan oleh Polda Jajaran. Namun untuk EBPKB ini hanya untuk kendaraan baru roda 4. Untuk roda 4. Iya, jadi tujuannya EBPKB, elektronik BPKB ini yang tadi juga upgrade di era digitalisasi ini, semuanya serba digital, by system. Kemudian untuk data-datanya ini kan sudah dilengkapi dengan chip. Chip yang RFID tadi. Jadi semua datanya langsung masuk ke database digital. Jadi untuk mempermudah anggota dan masyarakat untuk memverifikasi data. Jadi nanti tinggal di scan aja, tapi ada aplikasi yang harus diunduh di Play Store dan iOS, yaitu BPKB Mobile. Oh luar biasa Bu ya. Artinya ini teman-teman sangat memudahkan dan ini termasuk kemajuan. Artinya gini loh. Nah, kita tahu sekarang ini bahwasanya SIM itu banyak pemalsuan, Iya. banyak penipuan. Kita tidak menutup kemungkinan mungkin STNK juga palsu, BPKB juga palsu, tapi dengan adanya apa tadi RFID. Iya, RFID. Namun itu harus diaktifkan juga yang NFC-nya di handphone, perangkat nirkabel yang buat untuk bisa kita konekkan saat kita mau mengecek EBPKB kita lewat aplikasi EBPKB Mobile. Betul. Artinya gini maksud Agus berarti kan ketika orang pengen penjahat ya berniat untuk membuat duplikasi atau BPKB palsu itu jelas nggak mungkin keluar datanya. Iya. Karena ini hanya Polri yang punya kan. Iya, dia sudah terintegrasi ke database digital. Jadi untuk saat ini lebih mempermudah. Jadi yang tadi saya bilang namanya upgrade pasti lebih mempermudah dan lebih safety. Oke, luar biasa ya. Terima kasih penjelasannya luar biasa teman-teman. Nih BPKB ini sangat penting ya karena dia termasuk surat berharga. Ya betul, surat penting ya. Betul, karena ini jangan sampai hilang BPKB, sulit kalau hilang ya kan. Jadi seperti ini Bu, kawan-kawan ini juga banyak menanyakan seputar BPKB. Dengan adanya hadirnya Ibu kesini kan setidaknya
dapat pencerahan gitu. Jadi terima kasih juga nih buat Ibu. Tapi ngomong-ngomong nih, kita mau nanya-nanya yang agak sedikit pribadi, boleh kan? Boleh. Iya, kan kita ngobrol santai aja di sini ya. Ibu Hilda nih untuk dinas kepolisiannya nih dari Akpol Bu ya? Iya, akademi Itu kepolisian. akademi kepolisian Ibu tahun berapa? Saya lulusan akademi kepolisian tahun 2015. 2015 Bu ya. Oh, berarti sudah 10 10 tahun. 10 tahun dinas, luar biasa. Ibu sudah 10 tahun dinas. Gimana nih perasaan Ibu saat berdinas di Kalteng? Sejak kapan sih di Kalteng ini? Kalau untuk di Polda Kalimantan Tengah dari tahun 2020. 2020. Iya. Sebelumnya di? Sebelumnya di Polda Maluku. Oh, Maluku Bu ya. Ada nggak kesan-kesan yang asik gitu selama di Kalimantan berdinas Bu? Banyak. Contohnya? Kalau di Kalimantan Tengah orangnya ramah-ramah ya. Ramah-ramah. Terus makanannya enak. Oh gitu, enak-enak Iya. Bu ya. Iya, itulah makanya teman-teman tuh harus sering-sering kulineran biar tahu masakan Kalimantan Tengah tuh seperti apa. Iya. Ibu pernah makan rotan nggak? Rotan muda, di sini bilangnya humbut pekat. Belum kebetulan. Nah nanti dicoba Bu, itu agak pahit-pahit tapi enak. Ya, terima kasih rekomendasi. Oke Bu, sedikit lagi nih Bu, terakhir ya sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini. Nah selanjutnya Ibu ya, kita mau minta Ibu nih selaku Kasih BPKB di Telantas Polda Kalimantan Tengah untuk menyampaikan pesan-pesan kepada sahabat lalu lintas yang ada di rumah nih seputar BPKB ataupun keselamatan berlalu lintas. Silahkan Ibu. Baik, untuk seluruh sobat lalu lintas, tidak henti-hentinya kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalteng selalu menghimbau untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, tetap utamakan keselamatan dalam berlalu lintas, entah itu dengan menggunakan roda 4 atau roda 2, tetap patuhi segala aturan yang ada di jalan. Ingat, nyawa kita sangat berharga, jangan egois. Pokoknya semua itu berasal dari diri kita masing-masing, kesadaran diri kita tentang pentingnya berlalu lintas. Dan saat memutuskan untuk berkendara, keluar dari rumah untuk berkendara menggunakan roda 4 ataupun roda 2, selain dengan menggunakan kelengkapannya, tetap pikirkan bahwa selalu ada yang menunggu kita untuk kembali ke rumah. Jadi tetap hati-hati dalam berkendara. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu, pesannya sangat luar biasa. Dan sahabat lalu lintas jangan lupa ingat selalu pesan-pesan keselamatan yang sudah disampaikan, karena ini adalah hal yang sangat penting karena setiap kejadian itu pasti disebabkan oleh suatu pelanggaran. Iya, Maka betul. daripada itu jadikanlah diri kita sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikanlah tertib berlalu lintas sebagai cermin budaya bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih Bu Hilda Sama-sama, atas terima kasih. waktu dan kesempatan kita berbincang santai saat ini, dan mungkin ke depan Ibu datang ke sini lagi ya. Iya, kalau Kalau apa? Kalau diundang. kalau diundang. Pasti diundang, tenang aja Ibu, nanti kita membahas-bahas yang lain-lain yang lebih seru lagi mungkin Bu ya. Dan terima kasih sekali lagi Ibu, sukses dalam bertugas, mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah ini menjadi ladang ibadah untuk kita semua, dan khususnya kepolisian negara Republik Indonesia lebih baik lagi ke depannya dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Amin. Terima kasih Bu, dan terakhir kita salam presisi yuk. Ya. 1, 2, 3, salam presisi. Cheers. Oh cheers.